Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah bahwasanya pada kesempatan yang mulia, yang berharga, berbahagia ini kita bisa berjumpa dalam sebuah kajian atau ta'lim yang diprogramkan oleh pihak Yomil bekerjasama dengan LJTV. Ikhwatal iman, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini akan kita coba untuk bersama-sama mengkaji sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-450, untuk menjadi sebuah pedoman motivasi kita untuk menjadi orang-orang yang dipilih Allah, mendapatkan perlindungan di saat tiada perlindungan kecuali perlindungannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok atau ada 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya di hari yang tiada naungan selain naungannya. Ini kekhususan orang-orang ini, kelompok hamba-hamba Allah ini. 7 kelompok ini kekhususan dijamin oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat tidak perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Siapa mereka? Kata Rasul sabdanya, imamun adilun. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang tidak zalim. Pemimpin yang tidak pandang bulu, termasuk untuk memperlakukan hukum kepada siapapun yang dipimpinnya. Dia tidak curang. Dia tidak mengorbankan orang-orang atau siapa yang dipimpinnya. Dia melakukan sebuah tindakan, keputusan dengan adil. Adil berdasarkan tentunya berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini adalah kekhususan. Kelompok yang pertama yang akan mendapatkan perlindungan pada saat itu, saat tiada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil. Ikhwatul rahimakumullah. Yang kedua kata beliau, wa syabun nasya'a fi ibadatillah taala. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh berkembang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kelompok kedua ini adalah pemuda dikhususkan oleh Rasulullah yang akan mendapatkan perlindungan. Pemuda siapa? Pemuda yang dalam perjalanannya pada masa pemudanya
senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikhususkan? Karena memang pemuda ini selalu berpikir maunya enak saja, maunya sendiri. Masih muda kok. Gitu ya. Ternyata pemuda yang senantiasa ibadah kepada Allah, menggunakan masa mudanya sebelum mendatang waktu tuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sia-siakan umur pemudanya, karena banyak yang tidak bisa dilakukan pada saat usia tua. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan pada saat usia muda, punya kekuatan fisik, punya semangat luar biasa. Oleh karena itulah hadis ini memberikan kekhususan. Kelompok yang kedua yang akan mendapatkan perlindungan di saat tiada perlindungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang berkembang, yang tumbuh berkembang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa LNJ-TV rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga yang akan mendapatkan perlindungan di saat tiada perlindungan selain perlindungan Allah adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut, terikat dengan masjid. Subhanallah. Hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Apa maksudnya? Jika seorang hamba Allah, khususnya waktu sholat wajib, sholat rawatib di waktu, merasa rugi kalau tidak berjamaah di masjid. Rugi rasanya ketika di waktu sholat lalu kemudian tidak berjamaah di masjid. Ini bukti keterikatan, keterpautan hati dengan masjid. Masya Allah. Ini sebuah kekhususan bagi kita, bagi hamba Allah yang beriman, dia senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Bahkan dalam musafir pun hatinya senantiasa ingat masjid. Artinya ingat sholat. Ikhwatal iman, pemirsa Al-Jati rahimakumullah, Jamaah Masjid Al-Kautsar PT Badak, Jamaah Masjid Al-Falah Hop 1 dan sekitarnya, Jamaah Masjid Darussalam, dan seluruh pemirsa Al-Jati rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat kata Rasulullah yang akan mendapatkan perlindungan saat itu, di saat tiada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah warajulani tahabba fillah jitama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Berkawan, bersahabat, berteman, sehingga muncul rasa cinta sesama bukan karena ada apanya, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan apa-apa dari seseorang yang kita cintai, yang dicintainya. Betul karena Allah muncul kasih sayang di antara sesama hamba Allah. Ini karena Allah Ta'ala. Dua orang yang saling mencintai, berkumpul bertemu karena Allah, pun berpisah karena Allah. Ini di antara kelompok orang yang akan mendapatkan perlindungan di saat tiada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang kelima, kelompok yang kelima yang akan mendapatkan perlindungan, warajul da'atuhum ra'atun dzata mansabin wa jamal faqal inni akhafullah. Seseorang yang diajak, seorang wanita yang berkedudukan, yang cantik, jadi untuk berzina, bermaksiat, tapi apa katanya? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun cantiknya, betapapun kedudukan sang wanita mengajak dia untuk berzina, bermaksiat, tapi dia lebih takut kepada Allah. Maka dia berkata, inni akhafullah.
Dia lebih cinta kepada Allah ketimbang mengikuti hawa nafsunya, asbab ajakan seorang wanita yang berkedudukan dan cantik. Tidak tukarkan dengan itu. Sehingga seseorang kelompok ini mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi pada saat tiada perlindungan selain perlindungannya. Lalu yang keenam, apa kata Rasulullah? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dan merahasiakan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang sedekahkan tangan kanannya. Apa maknanya ini? Artinya bahwa boleh jadi ada manusia bersedekah, tetapi dia bermaksud untuk ingin dipuji orang, sehingga muncul sifat riya. Dia berkata bahwa saya telah menyumbang masjid, menyumbang sekolah, madrasah, menyumbang itu, menyumbang ini. Dia sebarkan kemana-mana, diperdengarkan kalau itu namanya sum'ah, dengan tujuan untuk dipuji orang. Ahli sedekah kamu, hebat kamu. A'udzubillahi min dzalik. Justru orang yang bersedekah ini yang secara rahasia, yang tidak perlu disampaikan kepada siapa-siapa, sehingga Rasulullah memberikan tamsil perumpamaan. Tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Masya Allah. Inilah yang kita cari. Karena kita tidak ingin dipuji orang, kita hanya ingin dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mendapatkan pujian dari siapapun selain pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ini mendapatkan sebuah kemuliaan khusus orang-orang yang bersedekah secara diam-diam. Tidak harus diiklankan, tidak harus diposting kemana-mana, di WA group, di Facebook, Instagram dan semacamnya. Karena kita menghindari sifat-sifat menjadi orang punya sifat riya dan sum'ah. Ikhwatal iman, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang ketujuh siapa kata Rasulullah? Wa rajulu dzakarullaha khaliyan fafadat 'ainah. Kelompok yang ketujuh akan mendapatkan perlindungan di saat tiada perlindungan. Selain perlindungannya adalah seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian lalu mengeluarkan air mata. Nah, air mata ini macam-macam. Ada air mata karena mungkin sedih sehingga dia menangis. Dia air mata mungkin menangis karena mungkin terharu. Keluar air mata mungkin karena memang matanya mungkin sakit. Ya. Tapi air mata yang maksud berharga adalah air mata yang keluar pada saat dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala karena takut akan dosa-dosanya, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, rindu karena Allah mengeluarkan air mata. Subhanallah. Inilah yang akan mendapatkan sebuah kemuliaan khusus di mana Allah akan melindungi dia di saat tiada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Ikhwatal iman, pemirsa Al TV rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap banyak kepada Allah. Semoga ketujuh kelompok ini ada kita di dalamnya. Insya Allah ada kita di dalamnya. Saya sayangkan kalau 7 kelompok ini biar satu enggak ada di dalamnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Untuk itulah kami mengulang kembali, siapa di antara kita, siapa di antara hamba Allah yang akan mendapatkan perlindungan pada saat tiada perlindungan selain perlindungannya? Dia adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang zalim. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh berkembang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbu 'alakum bil masajid,
Seseorang yang hatinya senantiasa terikat, terpaut dengan masjid. Artinya jamaah yang kangen, rindu, dan sangat rugi kalau tidak berjamaah di masjid. Yang keempat adalah warajulani tahabba fillah yutama alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai, berkumpul, bertemu karena Allah, pun kalau berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Berikut yang kelima adalah warajulathu mur'atun dzata mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak, seorang wanita yang punya kedudukan, lagi cantik, dia untuk berzina, maksiat, tapi dia katakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dan merahasiakannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Lalu kemudian yang ketujuh, ikhwata fillah rahimakumullah, adalah kelompok warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat alai ainah. Seseorang yang mengingat Allah, zikir kepada Allah dalam kesendiriannya, lalu mengeluarkan air mata. Bukan air mata kesedihan, bukan air mata, apalagi air mata buaya. Air mata karena rindu akan Allah, takut azab Allah, takut akan dosa-dosa pernah dilakukan. Ikhwan rahimakumullah, inilah 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan tatkala tiada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga Allah memasukkan kita kelompok di antara kelompok yang 7 orang ini. Saya kira demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berharga ini. Semoga Allah tetap menjaga iman dan imun kita di masa pandemi ini. Perlu ada keseimbangan antara imun dalam artian kesehatan fisik kita dan iman, kesehatan psikis atau jiwa kita, jasadiah dan ruhiyah kita, lahir dan batin kita. Semoga Allah mengangkat dengan segera wabah dari pandemi ini di muka bumi ini, lebih khusus di Indonesia, agar kita bisa berjumpa di masjid seperti biasa, sehingga nanti akan semakin erat ukhuwah di antara saudara kita saling mencinta karena Allah. Afwan minkum, nalam selalu tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.